aneh bin ajaib, misalkan bahaya, itu adalah itu pintar dia. Jadi saya mengatakan bahaya dalam hal baca kita pemikiran jadi kami itu menjelaskan level pemerintah itu sebagai kalau untuk level seorang peneliti, seorang peneliti dan seorang pengkritik sejak pengkritik daripada semuanya ini jadi levelnya masih beberapa tingkat lagi. Apalagi yang kemarin itu juga ada yang diberi penghargaan oleh ini namanya itu daftar dua tiga Ibnu Hajar itu bikin kita An-Nisbah Asy-Syarifah menjawab teksi saya ada apa namanya wisdan layak dulu ala ada wujud tidak ditemukan bukan berarti tidak ada itu saja barang di kiai-kiai yang wisdan itu masih harus berbeda tingkat dari Naqdul Ansar Naqdul Hadis. Jadi kritik riwayat ini yang mereka lihat. Setiap ada riwayat kemudian mereka lihatnya. Ini kok bisa dari ini tidak paham begitu ya. Kalau tidak paham udah baca aja kita biasa. Jangan baca dalam kitab-kitab yang sedang ada problematika, yang sedang ada diskursus. Terus yang tidak mengenai ilmu meneliti, tidak bacanya tafsir, Jalalain, baca pendapat ulama itu bagaimana, terangkan sebagaimana ulama itu menafsirkan segitu. Nah, saudara-saudari para sahabat yang berbahagia, barusan tadi itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berkaitan dengan beberapa orang alim di Indonesia Nusantara ini yang juga memasuki ranah pembahasan ilmu nasab ataupun kajian nasab dari kalangan Ba'alawi. Dan diantaranya adalah ada Gus Baha, ada Ibnu Harjo Al-Jawi atau populer juga dengan nama Mbah Rian Kudus ya. Dan tadi kita sudah mendapatkan informasi bagaimana Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan beberapa alim yang memasuki area diskursus ya, nasab Ba'alawi ya. Saudara-saudari yang berbahagia, kita memang mungkin sebagian besar di antara para alim di Indonesia ini mengakui bahwa Gus Baha ini sangat luas di dalam membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab alim ulama di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan fikih, usul fikih, ilmu tafsir Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Tetapi harus pula kita mengakui bahwa ternyata ketika Gus Baha memasuki pembahasan tentang nasab Ba'alawi, beliau pun terjebak dengan kitab-kitab yang terbatas. Demikian pula dengan Mbah Rian Kudus ataupun Ibnu Harjo Al-Jawi yang kemudian namanya diangkat oleh MUI dalam rangka tentunya ingin menguatkan Ba'alawi, tetapi faktanya bahwa dalil yang dipergunakan oleh Mbah Rian atau Ibnu Harjo Al-Jawi tentang bahwa tidak ada dalil, tidak membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada, itu sudah dibahas ya di awal-awal munculnya polemik nasab Ba'alawi. Dan demikian pula dengan
kitab yang menjadi rujukan daripada Gus Baha itu pun sudah dibantah di dalam diskursus Nasabah Alawi yang sudah berkembang luas ini, saudara-saudari. Yang mau kita katakan bahwa dari sekian banyak para alim ulama yang menjadi pendukung daripada klan Ba'alwi di Indonesia maupun di dunia, yang mereka mencoba membantah apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apa yang mereka pergunakan adalah dalil-dalil yang sudah terpatahkan, ya, atau oleh Kiai Iman menyebutnya dengan istilah dab'ud dalil, ya, dab'ud dalil, ada penolak dalil, dan itu lebih sesuai dengan fakta dan sesuai dengan metodologi ilmiah. Saudara-saudari yang kami muliakan, apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kami meyakini bahwa beliau tidaklah bermaksud untuk merendahkan para alim ulama yang lain, termasuk juga Gus Baha, termasuk juga Mbah Rian Kudus atau yang lainnya, Ibnu Harjo Al-Jawi, tetapi apa yang beliau sampaikan demikian pula oleh mereka-mereka yang sudah meluangkan waktu menelusuri kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab yang terkait dengan klan Ba'alawi. Di sana memang tidak ditemukan fakta-fakta historis yang dapat membuktikan bahwa klan Ba'alawi itu betul-betul dapat kita terima atau kita akui sebagai daripada bagian zuriat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang berbahagia, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita. Adapun juga ulama yang terakhir itu yang diundang oleh Taufik As-Segaf, ya, saya lupa namanya, di mana dari negara lain yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ini mutawatir. Tetapi faktanya itu hanya ungkapan saja ketika sang ulama yang dimaksud menyampaikan pidatonya tentang kemutawatiran daripada nasab Ba'alawi, ia sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti historis, bukti-bukti sejarah, bukti dalam catatan kitab nasab, bahkan juga tidak didukung sama sekali oleh ilmu terkini yang kita kenal dengan istilah tes DNA. Saudara-saudari yang berbahagia, semoga rekaman video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan siapapun Anda, bahwa kehadiran kami di channel Wali NU ini tidak lain hanyalah ingin menyampaikan fakta-fakta yang dibawa oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai-kiai yang lainnya yang turut serta melakukan penelitian secara komprehensif, ya, meluangkan waktu untuk kebaikan bagi kita umat Islam di Indonesia pada khususnya dan umat Islam di dunia. Karena memang hifzuddin, ya, menjaga agama itu menjadi bagian daripada kewajiban kita umat Islam. Jangan sampai kepribadian Rasulullah SAW, demikian pula ahlul baitnya yang sesungguhnya dirusak oleh orang-orang tertentu ataupun marga-marga tertentu ataupun kelompok orang tertentu, apapun tujuannya, walaupun itu hanya sekedar tujuan ekonomi saja, tetap tidak dibolehkan. Saudara-saudari, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikianlah akhir kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.